Pertama, jangan. Tips kedua, bukan gula ada buihnya. Boleh dimakan, potong, puter, dikempiskan kayak begini sampai. Sekali lagi ya. Pencet, puter. Ya. Kenapa kok habis? Besok lagi buat lagi ya. 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 Halo, apa kabar? Terima kasih ya selalu menonton channelku Kowalko Family. Dan video kali ini aku akan membuat makaron cookies. Menurut aku bahannya sedikit tapi buatnya perlu teknik dan jam terbang saja sih. Sebenarnya ada 3 macam method, yaitu French method, Italian method, dan Swiss method. Tapi yang populer adalah French method dan Italian method. Nah, kali ini aku akan buat French method karena menurut aku simple banget, hanya perlu teknik saja. Menurut aku Italian method agak ribet buatnya karena kayak ibu rumah tangga kayak aku gini nggak punya tuh suhu pengukur buat bikin kue ya. Dan gulanya itu harus dipanaskan, dicairkan dulu, panas berapa derajat baru dimasukkan, diaduk semua. Aku akan mencoba kasih tips sedetail mungkin supaya 100% berhasil. Jadi tonton sampai habis ya. Tips pertama, jangan ada sedikit pun minyak atau air di wadah waktu mau membuat makaron. Jadi lap, bersih, total. Tips kedua, percaya nggak percaya, pakai putih telur yang disimpan di lemari es selama 2-3 hari. Biasanya aku bikin kue atau kemarin buat karamel puding gak kepake tuh putih telurnya, aku simpan, taruh di wadah plastik wrap, tutup, aku simpan di lemari es, dan setelah itu aku buat makaron. Tips ketiga, bahan-bahan yang nanti aku sebutkan jangan pernah ditambah atau dikurangi. Misalnya nih 30 gram putih telur, begitu ada sisa sedikit kurang lebih 5 gram, namanya ibu-ibu mubazir, kalian cemplungin, udah pasti gatot. Tips selanjutnya nanti aku sampaikan saat buat makaron. Oke? Selamat mencoba. Sebelumnya siapkan kertas roti dan ditaruh di atas tray. Mau bulatannya sama, print kertas bulat-bulat lalu taruh di bawah kertas roti ini, jadi bulatannya sama. Kalau aku sih pakai filling aja, toh bukan jualan. Ntar kalau udah berhasil terus buatnya, kalau mau bentuknya sama, ada silikon khusus buat makaron. Jadi bentuknya sama semua. Setelah itu siapkan piping bag kayak begini. Kalau punya nozzle tip silakan pakai, ukurannya terserah selera. Karena kebanyakan teman-teman di rumah masih nggak punya nozzle tip, nggak usah beli dulu juga nggak apa-apa. Oke, bahan-bahannya simpel saja. Di sini ada 30 gram putih telur, 30 gram gula pasir. Nanti berdua ini kita akan buat merengnya. Kagok banget ngomong mereng ya, bahasa Jepangnya aja ya, merengue. Dan di sini ada icing sugar 30 gram juga, 2 gram cocoa powder, dan 35 gram almond powder. 3 bahan ini ayak semuanya, terutama almond. Kalau bisa 2 kali ayaknya. Kalau diayak masih ada butiran-butiran kasar kayak begini, lebih baik jangan dipakai karena makaronnya nanti nggak mulus kayak gegerunjulan kalau bahasa Sundanya masih ya. Sisanya aku biasanya buat Florentine cookies atau juga buat masak. Kebetulan di Polandia nggak ada kacang kemiri. Buat penggantinya aku biasanya pakai sisa kacang almond ini. Oke, sebelum kita memulai, aku akan jelaskan dulu. Nah, sekarang aku akan buat merengenya. Putih telur akan dikocok sampai stiff peak. Biasanya untuk ukuran 30 gram putih telur, nanti gulanya itu aku bagi 2. Tapi teman-teman nanti kalau udah berhasil, mau coba 2 resep sekaligus, waktu masukkan gulanya itu dibagi 3. Jangan masukkan gula di awal
sebelum ada buih. Nanti merenggenya susah naik. Atau aku mulai ya. Biasanya aku kocok dengan kecepatan sedang. Kalau dikocok dengan kecepatan tinggi bisa aja, cuman cepet naiknya nanti cepat turunnya. Nah, dari sini jangan dimasukkan gula dulu ya. Nah, ini ada buihnya kan? Udah ada buihnya. Boleh dimasukkan setengah gula aja. Kemudian aduk-aduk sebentar, baru nyalakan lagi. Nah, sekarang tadi udah buihnya tuh beda kan sama yang tadi kan ya. Sekarang boleh masukkan gulanya semua. Nanti kalau dibagi 3 tadi yang 2 resep sekaligus, dari sini masukkan gula lagi yang ketiga kalinya boleh ya. Nah, untuk ngeceknya itu ini masih dodot kan? Masih apa tuh? Tes tuh. Belum ngebentuk sama sekali, berarti belum jadi ya. Kalau di mixer ada goresan apa? Bukan goresan sih apa? Garis-garis gitu, itu udah harus mulai hati-hati dan juga udah agak mengkilap dari sebelumnya. Itu harus udah benar-benar hati karena cepet banget masuk ke stiff peak, soft peak, udah gitu masuk ke stiff peak. Ini yang disebut namanya soft peak. Dari sini harus berhati-hati dan konsentrasi karena begitu bisa nunduk kayak begini, diputar lagi mixernya akan berubah menjadi stiff peak. Tuh, udah sekarang. Kalau diputar mancung gitu ya. Nih mancung banget. Jangan diaduk lagi kalau begini. Kalau terlalu over mixing nanti gatot. Sekarang kocok di level paling rendah untuk menghaluskan buih-buih ini selama 1 menit. Udah. Nah, sekarang masukkan campuran almond powder, icing powder, dan juga cocoa setengahnya saja ya. Nah, pakai spatula, caranya dipotong kayak begini, terus dibalikan. Ada yang diuyuk-uyuk juga, ada orang yang uyuk-uyuk doang juga ada, tapi aku suka cara seperti ini. Sampai diputar wadahnya. Pun ada almondnya sedikit, jangan sampai full hilang. Sekarang masukkan lagi sisa almond dan icing sugarnya. Baru di mix lagi, puter ya, gini, terus potong, puter, balikan, potong, puter, balikan, potong, puter, balikan. Kalau di pinggirnya masih ada tepung-tepungnya, dibersihkan dulu. Di bawah ke bawah.
supaya almondnya itu semuanya udah menyatu dengan merenggenya. Sepertinya udah menyatu. Nah, sekarang kita akan pecahkan busanya ini. Dari sini paling penting sekali. Caranya kumpulkan semua. Jadi posisi wadahnya itu begini, terus diangkat. Makanya enak wadahnya yang agak besar. Terus ke bawah dikumpulkan semua, jadikan satu. Lalu pakai spatula ditekan tapi bukan dipencet banget. Jadi dikempiskan kayak begini sampai diputar tuh. Oke. Terus kumpulkan lagi. Busanya ini harus dipecahkan ceritanya. Cuman memecahkan busa pun tidak terlalu encer. Nanti aku kasih lihat ya. Jadi kumpulkan lagi. Nah, sekarang aku kasih lihat dulu. Nah, ini kalau dijatuhkan itu kayak masih besar. Tuh. Ya. Sekali lagi ya. Kameranya. Masih besar, terus kayak jatuhnya agak lama. Ini belum bisa. Sekali lagi. Pecahkan kayak gini, kumpulin lagi. Kumpulin lagi. Jatuhnya masih agak lama tuh, aku lihat. Sekarang masih pecahkan lagi. Tuh, ini udah mulai oke gitu. Tuliskan lagi. Cobain lagi ya. Set. Tuh, lumayan kan? Jatuhnya udah mulai cepet dan segitiganya itu udah mulai mengecil. Kalau jatuh itu kan bentuknya segitiga. Tadi kan gitu kan? Waktu pertama sebelum di busanya belum dipecahkan itu segitiganya agak besar. Kalau sekarang udah mulai kecil. Nah, ini udah mulai hati-hati. Ya, kalau terlalu encer, makin kecil segitiganya dan jatuhnya cepet banget, itu encer, udah pasti nanti makaron cookiesnya jadi deple. Apa ya deple? Apa jadi tipis, nggak ada kakinya. Deple apa bahasa Indonesia yang tahu deple? Komen di bawah ya. Lupa. Deple apa ya? Nah, ini udah oke ya. Kalau sekali lagi kayaknya bakal terlalu encer, kecil aja ya, nggak usah sampai atas. Tadi kan dari ke sini sampai sini, sekarang kecil aja, buat sekali aja lagi. Nah, kayaknya udah oke ya. Tuh, jalannya tuh. Sampai di sini diinget-inget. Masukkan ke piping bag ini. Kumpulkan. Lalu masukkan. Keluarkan piping bagnya dan pakai scraper dikumpulkan ke bawah dan akan ditekan, baru kita gunting ujungnya, terserah mau ukuran kecil atau ukuran besar. Karena anak aku tuh suka makannya satu huap sekaligus langsung jadi biasanya aku buatnya kecil-kecil. Oke, posisikan di atas tegak lurus, terus pencet, muntel. Posisikan di atas, dipencet, diputer, pencet, puter, pencet, dan seterusnya. Nah, sekarang teman-teman harus memukul-mukul dari bawah begini.
Jadi permukaannya itu si makaronnya cookiesnya itu jadi bakal lebih deplek, tapi atau dari sini pinggir, pinggir lagi, atau sini. Kalau aku sih lebih suka dari bawah, jadi lebih rata. Kalau ada yang berlubang, ada anginnya, tojos pakai tusuk gigi. Nah teman-teman, sekarang kita tunggu kering makaronnya. Nah aku sekarang mau share kenapa aku berhasil buat makaron. Sebenarnya aku belajar. Pas pulang ke rumah, aku coba praktek lagi. Dan hasilnya gatot. Tertulis 20 menit atau 30 ya. Begitu aku dikasih bukunya, aku lihat lagi 30 menit. Aku search lagi di internet, ada yang bilang 1 jam. Aku coba lagi 1 jam, gatot lagi. Sampai 4 kali kalau nggak salah. Kemudian yang kelima kali berhasil. Karena aku ketiduran, waktu pas ngeringin ketiduran tuh selama 3 jam. Nah, begitu ketiduran kering banget dan aku sentuh, makaroni itu bener-bener kering, nggak lengket secuil sedikit pun, nggak ada lengket ke jari kalau disentuh. Dari sana aku masukin ke oven dan hasilnya, oh ternyata di sini keringnya itu patokannya tuh bukan dari jam, 1 jam atau berapapun. Kayak di Polandia aku buat lagi waktu winter kemarin, lama sekitar 1,5 jam baru kering. Sekarang summer keringnya itu sekitar 30 menit. Beda banget kan? Jadi aku harap teman-teman juga tidak mengulangi hal kebodohan aku yang sama. Semoga berhasil membuat makaronnya. Nah teman-teman, sekarang udah kering. Kalau disentuh, sentuh aja pinggirnya ya. Tuh, kalau disentuh itu udah nggak ada yang nempel. Ini kira-kira 30 menit udah kering di sini. Jadi teman-teman coba dulu 30 menit, lalu 1 jam. Kalau masih ditoel sedikit, masih ada nempel di sini, berarti masih belum kering. Sekarang nyalakan oven atas bawah. Lalu atur suhunya ke 130. 130, 140 oke ya. Di sini oven aku waktu yang lama punya aku pakai 140. Cuman kalau yang 140 di sini kepanasan, jadi aku turunin 10 derajat jadi 130. Jadi tergantung oven. 140 biasanya 10 menit udah selesai. Nah 130 10 menit sampai 15 menit. Nah sekarang ovennya udah panas, aku masukkan ya. Bye bye. Lalu pindahkan kertasnya, jangan taruh di tray karena traynya masih panas. Nah teman-teman, sekarang udah nggak panas lagi ya. Jadi karena pakai silikon atau cetakan khusus untuk makaron, bulatan-bulatannya itu tidak sama. Jadi cari yang sama. Oh ini sama, sama ini sama, ini sama, kayak gini. Gabung-gabungkan ya. Kira-kira ada 12 pasang. Nah, udah. Nah, kakinya seperti ini ya. Ini baru bener. Sekarang teman-teman bisa diisi fillingnya dengan Nutella atau buttercream atau apa saja. Ini white coklat, anak-anakku suka white coklat. Jadi kalau bisa jangan terlalu penuh taruhnya, karena nanti kalau udah ditutup dikit diputer. Kalau terlalu penuh nanti ngebeleber. Ini jadi hasilnya kayak begini ya. Selamat mencoba ya. Tunggu video selanjutnya. Bye bye.
してください。 Enak. Enak. Kenapa sayang? Kenapa? Kenapa nangis? Iko. Tabetay? Tabelay. Kenapa Iko? Habis? Besok lagi buat lagi ya? Ya? Ya. Mami buat lagi besok lagi ya? Ya, nanti kalau ada putih telurnya buat lagi ya? Ya? Udah habis ya? Semuanya dimakan Osha. Ya, jangan nangis satu. Ya? Ya. Ya. Udah, saat susu udah habis 6. Masa nanti gemuk ya? Ya? Ya. Ya. Masa?